Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami di dalam surga yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari perhentian ini. Engkau yang memberikan kepada kami hari untuk bekerja, tapi Engkau juga memberikan kepada kami hari untuk berhenti dari segala pekerjaan kami. Kami berhenti supaya kami bisa menyembah-Mu dengan leluasa. Kami berterima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk beribadah kepada-Mu, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, persiapkanlah hati kami untuk mendengarkan suara-Mu. Pakailah hamba-Mu yang penuh kekurangan dan keterbatasan ini untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Dan kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami sebelum kami mendengarkan-Mu berbicara kepada kami masing-masing. Kami serahkan waktu yang akan berjalan ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Roma 10 ayat 1 sampai 3. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Kita akan membacakannya secara bertanggapan. Saya akan membacakan ayat 1, saudara-saudara membacakan ayat 2, demikian seterusnya sampai ayat 3. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada Allah. Saudara-saudara, bagian ini menekankan pentingnya pengetahuan. Kalau saudara-saudara membaca ayat 2, di situ Paulus mengatakan mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Dan kata pengertian di situ bahasa Yunaninya epignosis, yang sebenarnya bisa juga diterjemahkan menjadi pengetahuan, knowledge. Nah, saudara-saudara, di sini Paulus lagi berbicara mengenai orang Yahudi, dan dia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang sungguh-sungguh giat. Nah, saudara-saudara, sungguh-sungguh giat itu di dalam bahasa Yunaninya zelos. Itu sebabnya di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris menggunakan istilah zeal, Z-E-A-L. Ya, saudara-saudara, terjemahan LAI menggunakan kata giat atau sungguh-sungguh giat. Jadi bukan sekedar giat, tapi sungguh-sungguh giat atau giat maksimum itu. Nah, terjemahan bahasa Inggrisnya zeal for God. Soalnya kayak saudara, apakah salah kalau orang itu giat bagi Allah? Enggak salah, kayak saudara Tuhan ya. Tidak ada yang salah menjadi orang yang giat bagi Allah. Kita ingin orang Kristen itu giat bagi Allah ya, bukan orang-orang yang setengah-setengah bagi Allah ya, bukan orang-orang yang pasif bagi Allah, atau bukan orang-orang yang apatis di dalam gereja. Saudara-saudara, ada banyak orang, saudara Tuhan, mengaku Kristen tetapi apatis di dalam gereja ya, datang hanya ikut kebaktian, tapi di luar kebaktian nggak ngapa-ngapain, saudara Tuhan ya, tidak ada keterlibatan di luar kebaktian. Nah, saudara-saudara Tuhan, orang-orang seperti ini kan banyak dalam gereja, saudara-saudara Tuhan ya, orang-orang yang apatis. Nah, saudara-saudara, kita senang kalau melihat ada jemaat itu yang giat bagi Allah. Jadi bukan datang hanya kebaktian minggu, bukan hanya datang untuk beribadah, tapi ikut dalam pelayanan. Bukan hanya dalam pelayanan di gereja, tapi juga pelayanan di luar gereja. Bukan hanya terlibat dalam hal-hal rohani di dalam gereja, tapi juga terlibat dalam hal-hal rohani di luar gereja. Saudara-saudara, kita sangat senang kalau melihat ada jemaat yang bukan hanya melayani di dalam acara-acara gereja, tapi ada juga ada pelayanan-pelayanan di luar acara-acara gereja. Gak ada yang salah, saudara-saudara Tuhan. Nah, saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu ada saudara-saudara kita dari Jakarta mengadakan KKR regional selama 1 minggu. Saudara-saudara, mereka bukan orang nganggur, mereka ada pekerjaan. Tapi untuk mengadakan KKR regional, mereka sampai cuti 1 minggu dari pekerjaannya. Apa yang mereka lakukan 1 minggu di sini? Ke sekolah-sekolah. Ya, menceritakan Alkitab, menyampaikan firman Tuhan, bikin pembinaan kepada siswa-siswa. Ada yang mengadakan pembinaan untuk siswa-siswa SMA,
Lalu setelah itu mereka kembali lagi ke Jakarta, kembali lagi pada pekerjaannya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, nggak bisa orang melakukan hal seperti ini kalau tidak memiliki zil, ya, tidak memiliki, orang tidak giat bagi Allah. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, di sini Paulus mengatakan bahwa orang Yahudi itu giat tanpa pengetahuan yang benar. Nah, yang dipersoalkan Paulus bukan giatnya. Ya, saudara-saudara ya, yang dipersoalkan Paulus itu pengetahuannya. Maka saudara-saudara kasih oleh Tuhan, untuk mengakhiri seri disiplin rohani ini, saya akan membahas mengenai disiplin of learning. Ya, saudara-saudara ya, disiplin of learning. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, orang Kristen itu perlu punya pengetahuan untuk bisa bertumbuh, dan untuk punya pengetahuan harus belajar. If you stop learning, you stop growing. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, if you stop learning, you stop growing. Untuk bisa bertumbuh secara rohani, pengetahuan saudara harus bertumbuh. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, di dalam teologi reform kan mengatakan ya, salah satu elemen di dalam iman itu adalah pengetahuan. Pengetahuan bukan iman. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, untuk iman perlu pengetahuan. Itu yang disebut dengan notisia. Notisia. Saudara-saudara, kita tidak bisa punya iman jika kita tidak tahu apa-apa. Dan saudara kasih oleh, iman kita bertumbuh seiring dengan pengetahuan kita. Saya tidak mengatakan kalau orang punya banyak pengetahuan berarti imannya kuat. Enggak juga, saudara kasih oleh Tuhan ya. Jadi pengetahuan itu bukan iman, tapi iman butuh pengetahuan. Jadi saudara nggak bisa mengatakan, oh saya memang nggak tahu apa-apa Pak, tapi saya punya iman. Itu juga jadi masalah, saudara kasih oleh Tuhan. Bagaimana bisa mengatakan punya iman padahal nggak tahu apa-apa? Ya, saya nggak tahu apa-apa Pak. Ya, apapun saya nggak tahu. Tapi saya punya satu Pak, saya punya iman. Ya, saya nggak punya pengetahuan Pak, tapi saya punya iman. Itu adalah kalimat yang nggak masuk akal. Saudara-saudara, pengetahuan bukan iman, tapi iman butuh pengetahuan. Iman butuh pengertian. Iman itu butuh epignosis. Nah, apa yang dikatakan oleh Paulus mengenai orang Yahudi, ya saudara-saudara ya, kalau kita melihat konteks dari pasal 10 ini kan dari pasal 9, di situ Paulus lagi berbicara mengenai orang Yahudi, mengenai keselamatan orang Yahudi. Dan kalau kita perhatikan pada ayat yang pertama kan Paulus lagi-lagi mengatakan, keinginan hatiku dan doaku supaya mereka diselamatkan. Ya, supaya mereka, berarti belum diselamatkan. Belum diselamatkan, saudara kasih oleh Tuhan. Nah, tapi saudara kasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan Paulus mengenai orang Yahudi di sini? Mereka itu giat. Ya, giat. Nah, saudara-saudara, saya akan membagi khotbah ini menjadi 3 bagian, saudara kasih oleh Tuhan. Yang pertama, mari kita lihat kaitan antara iman dengan pengetahuan. Yang kedua, mari kita lihat kaitan antara iman dengan pelayanan. Yang ketiga, kita kaitkan antara pengetahuan dengan pelayanan. Jadi khotbah ini akan dibagi menjadi 3 bagian sesuai dengan poin-poin yang tadi sudah saya bacakan. Yang pertama, ya, kaitan antara iman dengan pengetahuan, saudara kasih oleh Tuhan. Kaitan antara iman dengan pengetahuan. Mari kita lihat sekali lagi ayat yang pertama, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, sebelum kita melihat ayat yang pertama, saya ingatkan saudara-saudara apa yang dikatakan Paulus pada ayat yang kedua. Paulus mengatakan, mereka ini tidak punya pengetahuan yang benar. Bukan tidak punya pengetahuan. Orang Yahudi itu tidak punya pengetahuan yang benar. Nah, jadi saudara kasih oleh Tuhan, masalah orang Yahudi bukan tidak punya pengetahuan. Karena pada dasarnya siapa yang punya pengetahuan? Semua orang punya pengetahuan. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita mengatakan orang bodoh tidak punya ketahuan, itu salah juga, saudara kasih oleh Tuhan. Orang bodoh pun punya pengetahuan. Persoalannya bukan having knowledge atau tidak. Persoalannya adalah punya pengetahuan yang benar atau tidak. Semua orang punya pengetahuan, tapi tidak semua orang punya pengetahuan yang benar. Jadi nggak cukup hanya punya pengetahuan. Saudara-saudara, filsuf dari zaman Yunani juga sudah mengerti hal ini. Itulah sebabnya saudara-saudara di dalam filsafat ada yang namanya studi epistemologi. Episteme itu artinya pengetahuan. Logi itu artinya ilmu. Ya, saudara-saudara, epistemologi itu apa? Ilmu untuk mengetahui bagaimana kita tahu. Dan bagaimana kita tahu yang kita tahu itu benar. Itu yang namanya epistemologi. Kenapa ada epistemologi, saudara-saudara? Karena nggak cukup cuma tahu. Kita harus tahu apa yang kita tahu itu benar. Nggak ada gunanya punya pengetahuan kalau nggak benar. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, hanya tahu saja nggak cukup. Saudara yakin nggak yang saudara tahu itu benar? Yang repot saudara kasih oleh Tuhan, kita mengidentikan pengetahuan dengan kebenaran. Dari mana kamu itu benar? Karena saya tahunya itu. Wah, kacau saudara kasih oleh Tuhan ya. Ya. Saya yakin ini benar. Kenapa? Karena saya taunya ini. Ya, saudara-saudara kasih oleh Tuhan,
di dalam sejarah ilmu pengetahuan kan pernah ya, dan cukup panjang ya, manusia percaya kalau bumi ini pusat seluruh alam semesta. Pengetahuan nggak itu? Ya, pengetahuan. Itu pengetahuan yang cukup mendominasi. Semua orang percaya kalau seluruh alam semesta ini mengelilingi bumi. Sampai muncullah Kopernikus dengan Galileo. Dan mereka mengatakan, bukan, yang mengelilingi dunia ini ya, bukan bumi yang bukan dunia ini bukan mengelilingi bumi. Malah bumi yang mengelilingi matahari. Itu namanya heliosentris. Jadi selama bertahun-tahun orang tahu nggak? Tahu yang salah. Ya, saudara-saudara. Nah, saudara kayak saudara Tuhan, pengetahuan yang salah itu pengetahuan nggak? Enggak. Jadi kalau saudara bilang, saya tahu Pak, tahu. Taunya apa? Benar nggak? Jadi saudara-saudara, kita jadi orang Kristen nggak bisa mengatakan, ya tapi saya taunya itu Pak. Ya saudara-saudara, saya taunya Yesus itu bukan manusia Pak. Loh, saudara-saudara, ya itu pengetahuan, tapi salah. Dan pengetahuan yang salah tidak boleh dipertahankan, harus diperbaiki. Saudara-saudara, nggak cukup hanya punya pengetahuan, harus punya pengetahuan yang benar. Nah, saudara-saudara, orang non-Kristen, kalau ditanya, mereka tahu nggak tentang Allah? Atau mereka punya nggak pengetahuan tentang Allah? Ya punya. Pada dasarnya semua agama mengajarkan tentang Allah. Itu berarti semua agama memiliki pengetahuan tentang Allah, tapi bukan pengetahuan yang benar. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau orang mengatakan, ya saya juga tahu tentang Allah, ya itu bukan hal yang asing, bukan hal yang aneh. Semua manusia pada dasarnya punya pengetahuan tentang Allah karena kita ada wahyu umum. Tapi saya tanya, itu pengetahuan yang benar nggak? Pengetahuan yang benar nggak? Nah, saudara-saudara sebagai orang Kristen, saudara kasih Tuhan, kita nggak cukup hanya punya pengetahuan. Kita harus terus-menerus mengevaluasi, itu benar nggak? Itu benar nggak? Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, banyak orang itu mengetahui sesuatu by tradition, ya, by tradition. Jadi misalnya kayak geosentris, saudara kasih Tuhan, ya, itu adalah pengetahuan by tradition, melalui tradisi. Jadi saudara-saudara turun-temurun orang dikasih tahu ya, kalau geosentris, kalau yang menjadi pusat itu adalah bumi, dari kakek ke cucu ke anaknya, terus turun. Akhirnya orang percaya bahwa bumi ini adalah pusat dari alam semesta. Nah, saudara kasih Tuhan, di saat seperti itu muncullah teleskop. Nah, saudara-saudara, nah dengan teleskop orang kemudian melihat, wah kayaknya selama ini salah, ya bukan bumi pusatnya, tapi matahari. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, dari mana orang tahu atau dari mana orang mulai sadar kalau bukan bumi pusatnya, matahari pusatnya, bukan tradisi, teleskop dengan melihat. Nah, saudara-saudara, dalam filsafat, epistemologi dengan melihat itu namanya empirisisme. Jadi saudara-saudara, kalau dulu kita mengatakan bumi pusat karena apa? Karena tradisi, tidak empiris. Ya, dari kata si ini. Nah, ini namanya epistemologi katanya, saudara Tuhan ya. Nah, ini epistemologi orang Indonesia, saudara-saudara ya, katanya. Nah, saudara-saudara ya, dari mana kamu itu benar? Katanya. Nah, itu namanya epistemologi by tradition. Nah, saudara-saudara, empirisisme menekankan by observation. Ya, empiris, bisa dilihat, bisa dicium, bisa dipegang. Ya, kalau nggak bisa, itu berarti nggak benar. Kamu bilang mawar ini merah, ya dari mana kamu tahu mawar ini merah? Ya dari mata saya. Nah, itu namanya empiris. Maka saudara kasih Tuhan, sejak empirisisme, maka berkembanglah ilmu pengetahuan alam. Ya, nggak boleh bicara sesuatu tentang alam semesta kalau tidak ada bukti empirisnya. Nggak boleh cuman kata nenek saya, ya, kata kakek saya, kata dosen saya, nggak bisa, bukti empirisnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, nah orang-orang nggak percaya saja, saudara kasih Tuhan tahu kok, ya, nggak bisa hanya ada pengetahuan, harus ada pengetahuan yang benar. Nah, saudara-saudara, orang Yahudi punya pengetahuan, tapi bukan pengetahuan yang benar. Nah, mengapa mereka tidak punya pengetahuan yang benar tentang Allah? Ayat yang pertama, belum diselamatkan. Jadi mengapa mereka tidak punya pengetahuan yang benar? Karena mereka belum diselamatkan. Ya, mengapa pemikiran mereka tentang Allah salah? Karena hati mereka belum barukan. Nah, saudara-saudara perhatikan di sini kaitan antara head dan heart.
Nah, saudara-saudara, kita seringkali berpikir bahwa yang menentukan hidup manusia ini head-nya, salah. Alkitab mengatakan yang menentukan hidup manusia, yang menentukan arah manusia itu bukan head, but heart. Kenapa? Head-mu salah, itu karena heart-mu error. Saya ulangi saudara-saudara, mengapa pikiran kita salah, mengapa pengetahuan kita salah, itu karena hati kita bermasalah. Maka saudara perhatikan baik-baik, semua orang yang hatinya bermasalah, pikirannya juga salah. Maka saudara-saudara Tuhan, kita nggak boleh menilai orang dari IQ. IQ itu cuma masalah head. Tapi kalau orang IQ tinggi, saudara-saudara Tuhan, tapi hatinya error, itu bahaya. Nah, ini salah satu kunci dalam pendidikan Kristen. Pendidikan Kristen itu bukan head oriented, heart oriented. Karena kita percaya, Alkitab mengatakan, saudara-saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bukan jagalah otakmu dengan segala kewaspadaan, bukan. Nggak ada ayatnya, saudara-saudara Tuhan, jagalah otakmu. Ya, bukan berarti otak nggak penting, saudara-saudara Tuhan. Ya, otak penting. Alkitab mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Itu ayatnya ada. Tapi saudara-saudara, Amsal mengatakan, jagalah hatimu. Kenapa? Karena kalau hatimu beres, pikiranmu beres. Ya, saudara-saudara, kalau hatimu beres, pikiranmu beres. Nah, saudara-saudara Tuhan, hati ini kan letaknya kepercayaan. Otak ini letaknya pemikiran. Maka saudara perhatikan baik-baik, saudara-saudara Tuhan, iman itu fondasi dari pengetahuan. Apa yang saudara percaya mempengaruhi apa yang saudara pikirkan. Nah, ini kalimat dari Francis Schaeffer. I think what I believe. I do what I think. I do what I think, tapi I think what I believe. Saudara-saudara Tuhan, apa yang ada di hati saudara, apa yang dipegang hati saudara, itu mempengaruhi alur pikiran saudara. Saya kasih contoh, saudara-saudara Tuhan, ya. Ini ilustrasi sederhana. Mana duluan, saudara-saudara Tuhan? Jatuh cinta baru cari tahu, atau cari tahu baru jatuh cinta? Pada umumnya ya, saudara-saudara, ya. Orang kalau nggak interest, nggak mau cari tahu. Tapi kalau sudah jatuh cinta, saudara-saudara Tuhan, jadi serba tahu. Saudara-saudara kalau belum tertarik, saudara-saudara Tuhan, ditanya apapun nggak tahu. Siapa nama cewek itu? Emang gue pikirin. Nah, saudara-saudara Tuhan, ya. Nama aja nggak tahu. Tanggal lahirnya boro-boro. Ya. Ya, saudara-saudara Tuhan. Kenapa? Karena nggak ada interest. Interest itu kan di sini. Tapi begitu jatuh cinta, saudara-saudara Tuhan, nama, tanggal lahir, pernah mengalami kecelakaan waktu 5 tahun, bisa tahu semua ya. Wah, ini psikopat nih orang, saudara-saudara Tuhan, stalker, saudara-saudara Tuhan. Iya, saya tahu, dia pernah jalan-jalan kemana gitu pada waktu SMA. Loh, kamu tahu, ada fotonya di Facebooknya. Ih, kamu kutak-kutik Facebooknya ya? Iya, loh, kok kamu tertarik sekali mengetahui itu? Jatuh cinta. Cinta. Saudara-saudara, jadi mana duluan? Cinta, tahu, atau tahu baru cinta? Saudara-saudara Tuhan, cinta. Begitu perempuan itu memegang hatinya, saudara-saudara, otaknya nggak bisa kemana-mana lagi. Perempuan itu aja terus. Sama halnya saudara-saudara, begitu broken heart, nah saudara-saudara, ya, otaknya pun nggak kemana-mana lagi selain gantung diri, kan, saudara-saudara Tuhan. Jadi saudara jangan main-main dengan hati, saudara-saudara Tuhan. Apa yang saudara cintai mempengaruhi apa yang saudara pikirkan. Apa yang saudara percaya mempengaruhi apa yang saudara pikirkan. Jadi saudara-saudara Tuhan, dari hati mengalir ke otak itu. Jadi mengapa orang Yahudi ini tidak punya pengertian yang benar? Itu karena hatinya pun nggak benar, belum diselamatkan. Jadi saudara-saudara, orang yang belum diselamatkan bisa berpikir, bisa, tapi nggak bisa berpikir dengan benar. Tapi saudara-saudara, mari kita evaluasi di sini. Kalau orang yang belum diselamatkan bisa berpikir, tapi memang tidak bisa berpikir dengan benar, apakah orang yang sudah diselamatkan bisa berpikir? Saudara-saudara, inilah harusnya kita refleksi. Orang yang nggak diselamatkan, saudara-saudara, itu terkenal sebagai pemikir. Kenapa orang Kristen yang ngaku sudah diselamatkan tidak terkenal sebagai orang yang berpikir? Banyak gereja justru menghina pemikiran, saudara-saudara Tuhan. Tinggalkan otakmu di luar, saudara-saudara, itu saudara-saudara Tuhan, ya. Saudara-saudara, ada kan pendeta ngomong begitu, saudara-saudara, bawalah hatimu ke sini, tinggalkan otakmu di sana. Loh, saudara-saudara Tuhan kan banyak juga ya, pendeta-pendeta, saudara-saudara Tuhan, waktu datang ke depan Tuhan, jangan bawa pikiranmu. Loh, bawa apamu? Ya, orang yang bawa pikirannya kepada Tuhan itu tidak percaya kepada Tuhan. Jadi,
kayak seakan-akan ya Tuhan itu tidak suka dengan pikiran. Ya, tidak suka dengan pikiran. Dan saudara kayak saudara kalau kita pikir-pikir, saudara kayak saudara Tuhan, banyak gereja juga. Ini orang-orang yang mengaku Kristen, udahlah ya, dengan Tuhan itu nggak usah ada doktrin-doktrin, bikin sampai kepala kita saja, capek kepala kita. Ya, dengan Tuhan itu harusnya datang dengan apa? Dengan sukacita, dengan damai sejahtera, tapi tidak berpikir. Nah, ayat Alkitab mengatakan, love your God with all your mind. Kalau orang nggak percaya saja bisa berpikir, walaupun kita mengatakan dia tidak bisa berpikir dengan benar. Mana tunjukkan dong buktinya orang Kristen bisa berpikir dengan benar. Ya, saudara-saudara, saya baca satu buku dari Andy Crouch, judulnya Culture Making. Dia mengatakan begini, orang Kristen itu ya bisanya cuma mengkritik pemikiran dunia, tapi nggak bisa menghasilkan pemikiran sendiri. Oh itu tajam loh saudara Tuhan. Kita suka mengkritik pemikiran dunia. Ya, suka mengkritik film dunia, suka mengkritik musik dunia. Kayak lu bisa bikin film sendiri. Ya, film Hollywood laku saudara Tuhan. Oh, langsung kita bikin bedah film. Nah, saudara-saudara, tenang aja, bulan September kita bedah film saudara Tuhan ya. Saudara-saudara, itu kan ada satu hari libur saudara Tuhan, bulan September itu kita akan bikin bedah film. Perlu bedah film, tapi saudara Tuhan, kita jangan hanya berhenti bedah film, itu poinnya. Lagi laku film dunia, saudara-saudara. Ini kan sekarang yang lagi laku sore. Kita bikin siang, saudara-saudara ya. Sekarang orang bahas film sore, apapun sore, saudara Tuhan ya. Nah itu. Ya, ada tempatnya kita bedah film, ya baru kita kritik ini, bagus. Tapi Andy Crouch mengatakan, saudara Tuhan, kita cuma bisa kritik pemikiran orang, tapi kita bahkan bisa bikin pemikiran sendiri nggak? Kita kritik film Hollywood. Ayo, film Kristen bisa nggak sebagus Hollywood? Ya saudara-saudara, kan beberapa hari yang lalu kita bikin bedah film juga di sini, saudara-saudara, Jurassic World, saudara Tuhan. Apa yang saya nikmati itu salah satu sesi pertama, saudara Tuhan. Ditunjukkan bahwa memang ini orang bikin niat, orang bikin film ini niat. Biayanya, saudara Tuhan, itu benar-benar biayanya besar sekali. Ya, saudara-saudara, yang saya paling takjub itu apa, saudara-saudara? Waktu mereka bikin suara dinosaurus itu, saudara. Itu setiap dinosaurus itu ada suaranya masing-masing. Dan itu ada orangnya sendiri, pakai piano, saudara-saudara, gabungan antara suara anjing dan suara angsa. Ya, itu suaranya raptor, saudara yang kecil itu. Itu ternyata suara raptor itu dibuat dari gabungan antara anjing dengan angsa. Ya, nggak boleh dinosaurusnya beda, suaranya sama. Ya, suara raptor dengan T-Rex sama. Ya nggak bisa. Loh, mikir sejauh itu loh. Ayo, saudara-saudara orang Kristen. Menarik saudara Tuhan ya. Kadang jangankan bikin film dengan teknologi seperti itu, bahkan alur cerita saja suka copy paste dari orang lain, dikasih bumbu-bumbu Alkitabnya, saudara Tuhan ya. Padahal itu bukan cerita Alkitab sebenarnya, itu dari cerita yang mana ya, cerita dari Korea, tapi kemudian dibikin nuansa Kristennya, saudara Tuhan. Itu yang namanya film Kristen. Ya, saudara-saudara Tuhan, kenapa ya orang dunia jarang melihat orang Kristen itu sebagai orang yang berpikir? Ya, saudara-saudara, makanya saudara Tuhan kan kita sering mendengar ya, orang itu membenturkan antara faith dan reason. Faith iman, reason berpikir. Nah, seakan-akan berpikir berarti nggak beriman nggak berpikir. Itu kan salah sebenarnya. Tapi saya bisa mengerti juga kenapa mereka punya stereotip seperti itu, image seperti itu. Karena banyak orang yang ngaku beriman nggak berpikir. Ya, saudara-saudara, ya saya berharap saudara Tuhan kita yang di gereja ini orang yang beriman dan berpikir. Makanya kalau datang ke gereja ini saudara-saudara bingung, ini khotbah kok ngajak kita berpikir ya? Ya saudara-saudara Tuhan, memang kesulitan orang mendengar khotbah di sini adalah nggak siap mikir, ya pasti nggak tahan. Senin sampai Jumat sudah berpikir Pak, datang ke MRI disuruh berpikir lagi, kadang-kadang lebih berat daripada waktu kita kerja, saudara-saudara ya. Tapi saudara harus mengerti, dunia ini kayaknya mengatakan ya orang yang beriman itu ya memang nggak berpikir. Ya kenapa mereka beriman? Karena nggak bisa mikir. Karena kalau orang bisa mikir, dia nggak mau beriman. Tapi itu kan image yang salah. Orang yang beriman itu berpikir. Ya saudara-saudara. Ya tapi kan memang kenyataannya banyak orang Kristen percaya saja. Ya jangan bersandar pada pikiranmu, percaya saja. Loh. Ya Yesus itu
Nggak usah dipelajari. Yesus itu cuman dipercaya. Oh, saudara Tuhan ya. Nah, ya. Yesus bukan untuk dipelajari ya, tapi hanya untuk dipercaya. Ya, baru kita tanya, dari mana saya tahu itu Yesus? Nah, baru mikir kan saudara Tuhan kan. Nah, iya ya. Nah, saudara-saudara, kita perlu mengevaluasi diri kita. Kenapa banyak orang sekuler menilai orang Kristen itu tidak berpikir? Tapi saudara-saudara, sejarahnya kan nggak begitu. Sejarahnya nggak begitu, saudara-saudara. Kekristenan yang asli sebenarnya justru menghasilkan pemikir. Saudara-saudara, kalau saudara lihat ya sejarah abad pertengahan, ilmu pengetahuan itu berkembangnya dari mana? Dari biara. Saudara-saudara kasih Tuhan, ilmu pengetahuan pada abad pertengahan yang akhirnya kita warisi pada zaman modern ini, itu sangat banyak itu muncul dari mana? Dari orang percaya. Saudara-saudara, bahkan lebih spesifik lagi, dari rohaniawan. Misalnya saudara-saudara ya, saudara kalau pernah belajar biologi ada namanya Mendel, saudara Tuhan, George Mendel, saudara Tuhan ya. Saudara-saudara itu pastor. Dialah yang mengajarkan mengenai persilangan-persilangan itu, fenotip, genotip, saudara Tuhan ya. Itu kan mata pelajaran atau bukan materi pelajaran yang saya suka kalau masuk ujian, saudara Tuhan ya. Fenotip, genotip, nah itu saudara Tuhan ya. Bunga sepatu warna putih disilangkan dengan warna merah. Nah, ya kan? Bagaimana hasil persilangannya? Nah, saudara-saudara, karena itu fenotip F1, G1. Nah, saudara-saudara ya. Itu yang bikin Mendel, pastor. Saudara-saudara, akuntansi, saudara-saudara, itu dimulai dari mana? Dari pastor. Ya, jadi kalau nggak ada pastor itu nggak ada akuntansi, saudara-saudara. Kalau nggak salah itu pastor dari Belanda. Ya, Pascal. Saudara-saudara, sampai sekarang kita masih pakai satuan itu, Pascal. Itu dari Blaise Pascal, seorang fisikawan. Tapi saudara-saudara, fisikawan yang dibiara. Ya. Robert Boyle, seorang fisikawan. Orang Kristen. Jadi saudara-saudara, sejarahnya, aslinya, dulunya, kekristenan itu yang mewariskan pengetahuan kepada dunia ini. Jadi orang Kristen dulunya dikenal sebagai orang yang berpikir. Kenapa jadi sekarang orang Kristen dikenal sebagai orang yang nggak berpikir? Ya, nah saya tanya saudara-saudara ya, mahasiswa-mahasiswa yang di sini. Saudara mahasiswa Kristen, ya, di kampus saudara terkenal sebagai mahasiswa yang berpikir nggak? Kan kacau saudara Tuhan, malah di universitas orang nggak berpikir kalau mahasiswa Kristen itu bisa mikir. Kan kacau saudara Tuhan ya. Ya, masuk Kristen itu apa? Itu loh Pak yang suka present worship di hari apa gitu, saudara-saudara ya. Nggak dikenal sebagai orang yang berpikir, ya. Saudara-saudara, iman itu berkaitan dengan pengetahuan. Iman itu adalah fondasi dari pengetahuan. Apa yang saudara percaya akan mempengaruhi apa yang saudara pikirkan. Apa yang saudara percaya mempengaruhi apa yang saudara cari. Jadi saudara-saudara Tuhan, bukan karena ada bukti baru orang nggak percaya ada Allah, bukan. Tapi karena dia nggak percaya ada Allah, dia cari-cari bukti tidak ada Allah. Jadi bukan karena dia sudah cari-cari, baru dia mengatakan, nah buktinya nggak ada Allah. Nggak begitu cara kerjanya. Cara kerjanya adalah dia nggak percaya ada Allah, dan karena dia nggak percaya, apa yang dia cari? Bukti bahwa tidak ada Allah. Sebaliknya, orang yang percaya ada Allah, dia akan mencari bukti bahwa ada Allah. Jadi pada dasarnya orang Kristen tidak mungkin tidak berpikir. Tapi memang ada kecenderungan hari ini orang Kristen itu menganggap rendah pengetahuan. Saudara-saudara, ini yang kita bisa lihat di bagian yang pertama. Paulus mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu giat tanpa pengertian yang benar. Kenapa mereka pengertian yang nggak benar? Karena imannya nggak benar. Karena memang belum diselamatkan. Tapi ini juga menjadi refleksi bagi saudara dan saya. Saudara sudah diselamatkan. Kalau saudara sudah diselamatkan, tunjukkan kepada dunia seperti apa pengetahuan yang benar itu. Itulah sebabnya saudara-saudara Tuhan, kenapa orang-orang Kristen di masa lampau itu bikin universitas Kristen. Kenapa saudara-saudara? Karena menunjukkan kepada dunia, orang Kristen bisa mikir. Kalau saudara-saudara perhatikan universitas-universitas yang besar hari ini, saudara-saudara, itu kan semua dimulai sama orang Kristen. Harvard orang Kristen, Oxford orang Kristen, Yale itu dari orang Kristen, Princeton pun dari orang Kristen.
Saudara-saudara, you name it, universitas yang top hari ini, semua dimulai dari orang Kristen. Pertanyaan, kenapa orang Kristen membuat universitas? Karena dia mau mengatakan kepada dunia bahwa mengasihi Allah tidak bisa tanpa mikir. In order to love God, you should think. Tapi saudara-saudara kasih Tuhan, kalau orang tiba-tiba mengatakan, ya kita itu harus mengasihi Allah, ya harus mengasihi Allah, tapi kita nggak usah berpikir. Loh, di dalam Alkitab nggak ada mengasihi Allah tanpa berpikir. In order to love God, you should think. Jadi saudara-saudara, bukti kita mengasihi Allah itu apa? Kita menggunakan pikiran kita semaksimal mungkin untuk Dia. Nah, pertanyaan saudara-saudara Tuhan, bagaimana saudara-saudara bisa menggunakan pikiran saudara kalau saudara tidak learning, disiplin untuk belajar. Disiplin untuk belajar. Maka saudara-saudara yang kasih Tuhan nggak salah ya. Salah satu sebutan Alkitab untuk orang Kristen apa? Murid kan? Matetes. Murid. Ya bahasa Indonesia terjemahkan follower. Tapi saudara kasih Tuhan, kata matetes itu menunjukkan bahwa orang Kristen itu ya learner. To be a Christian is to be a learner. Bahkan lebih jauh lagi, a Christian is a long life learner. Orang yang belajar seumur hidup. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu kenapa kalau di gereja ini kan kita banyak seminar, PA, ya. Karena kita tahu, saudara kasih Tuhan, nggak cukup hanya dari kebaktian minggu. Nggak bisa, saudara kasih Tuhan. Saudara kalau hanya belajar kebaktian minggu, you stop growing. Kalau saudara-saudara hanya berpikir, dengar khotbah hari Minggu cukup, saudara kasih Tuhan, saudara akan mengalami kemandekan dalam pertumbuhan rohani. Maka kalau saudara tanya-tanya, iya Pak, kenapa ya pertumbuhan rohani saya mandek ya, di situ-situ aja, nggak bisa naik lagi. Itu karena saudara stop learning. Stop learning. Paling gampang saudara kasih Tuhan. Ayat baru apa yang saudara-saudara temukan belakangan ini? Saya takut saudara-saudara ya, kita nggak usah bicara mengenai buku rohani, buku teologi saudara kasih Tuhan. Pengetahuan Alkitab saja. Banyak orang Kristen saudara-saudara, ayatnya nggak nambah-nambah. Ya, berapa tahun jadi Kristen? Sudah 50 tahun. Ayat yang kamu tahu apa? Yohanes 3:16, Pak. Dari dulu sampai sekarang satu-satunya ayat yang kamu tahu Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nggak nambah-nambah. Saudara berharap bisa bertumbuh. Ayatnya cuma Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, saudara-saudara, apapun pertanyaannya jawabannya cuma satu, Tuhan adalah gembalaku. Ketemu orang ateis pun, Tuhan adalah gembalaku. Enggak ada ayat lain. Saudara-saudara, kasihan ya orang ateis yang nggak pernah baca Alkitab, berpikir Alkitab kita tipis banget. Orang Kristen enak ya, kitab sucinya tipis banget. Kenapa? Soalnya saya ketemu orang Kristen, saya tanya isi Alkitab cuman Tuhan adalah gembalaku. Minggu depan pun Tuhan adalah gembalaku. 1 tahun lagi Tuhan adalah gembalaku. Orang Kristen Alkitab ini satu halaman ya. Dia nggak tahu saudara yang kasih Tuhan ada 66 kitab. Tapi orang Kristen cuma tahu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu lagi saudara kasih Tuhan ya. Ya. Disalib orang di jalan saudara kasih Tuhan ya. Wah, memarah. Ingat ayatnya. Tuhan adalah gembalaku. Ya saudara-saudara, kalau kayak gini keluaran kita nggak akan maju. Saudara, saya nggak bicara mengenai buku teologi ya saudara kasih Tuhan. Alkitab saja ayatnya cuma itu kok. Ya saudara-saudara. Nah, kalau saudara-saudara mengikuti PD dan PA hari Kamis, saudara akan tahu ayat yang dibahas lebih dari itu, banyak yang dibahas. Kalau saudara mengikuti seminar kemarin saudara kasih Tuhan, ayat yang dibahas banyak. Ya, tapi kalau kita betah hanya dengan hari Minggu saudara kasih Tuhan, nggak bisa growing, nggak bisa bertumbuh. Saya tidak mengatakan hari Minggu tidak penting, tapi saudara-saudara untuk bisa grow up, kita butuh lebih daripada hari Minggu. Kita butuh pembinaan. Ya, itu sebabnya kenapa di gereja ini saudara-saudara tidak kurang-kurangkan wadah, ya. Orangnya saja yang banyak yang nggak datang, wadahnya kebanyakan saudara Tuhan ya. Ada P3RI hari Sabtu 1 bulan sekali, ada PD dan PA hari Kamis setiap minggu, ada seminar 1 tahun sekali, ada speak 4 atau 3 bulan sekali. Ayo, saudara kalau bertanya, Pak, saya nggak ada wadah untuk belajar. Itu kan kebohongan saudara Tuhan ya. Sudah banyak orangnya.
Nah, saudara-saudara, biarlah kita menunjukkan kepada dunia ini bahwa kita bukan hanya orang beriman, kita juga orang yang berpikir. We are not just a believer, we are also a thinker. Kita berpikir. We are not just a believer, we are also a learner. Learner. Ya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat bagian yang kedua. Bagian yang kedua, kita melihat sekarang kaitan antara pengetahuan dengan pelayanan. Kaitan antara iman dengan pelayanan, Kaitan antara iman dengan pelayanan. Mari sekarang kita lihat lagi ayat yang kedua, saudara-saudara ya, ayat yang kedua. Sekarang kita fokus kepada kata giat, ya, giat. Ya, mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tapi ayat 1 mengatakan mereka belum diselamatkan. Wah, ini saudara-saudara hal yang menarik untuk diperhatikan. Paulus mengatakan mereka giat untuk pelayanan. Saudara-saudara, Paulus bisa ngomong begini kenapa? Karena dia salah satunya yang kayak gini. Di dalam Filipi dia mengatakan, apa salah satu yang menjadi kemegahan Paulus sebelum dia menjadi orang yang percaya, bahwa di antara teman-temanku, aku yang paling giat. Tentang kegiatan, aku adalah penganiaya jemaat. Ya, saudara-saudara, jadi kata giat ini mungkin kita bisa terjemahkan militan. Paulus itu militan, sebelum jadi Kristen pun militan. Tapi saudara-saudara, kita melihat di ayat yang pertama, orang itu bisa militan tapi belum selamat. Jadi saudara Tuhan, perhatikan baik-baik. Militansi bukan jaminan keselamatan loh. Apa yang terjadi pada zaman Paulus, ya terjadi sampai hari ini. Ada banyak orang yang sangat giat dan mengatakan giat untuk Tuhan. Tapi pada dasarnya atau sebenarnya belum selamat. Maka saudara-saudara Tuhan, jangan menipu diri. Ya, hati-hati. Saudara-saudara yang banyak pelayanan, saudara langsung berpikir, oh berarti saya sudah selamat. Itu logika yang salah. Dan itu salah satu bukti dari pengertian yang salah. Saudara-saudara Tuhan, kalau kita cari contoh ya, orang seperti ini, saudara-saudara Tuhan, ada yang cukup terkenal dalam sejarah gereja, John Wesley. Saudara-saudara, biasanya kalau kita dengar cerita orang pertobatan, oh dulu saya preman, pemabuk, saudara Tuhan ya, tapi kemudian saya bertemu Yesus, lalu saya diselamatkan, haleluya, saudara Tuhan kan. Nah, itu kan sering kesaksian seperti ini, dan biasanya orang carinya kesaksian seperti ini, saudara Tuhan, yang kontras, saudara ya, yang kontras. Dulu saya mafia, gembong narkoba, gitu ya, lalu saya diselamatkan oleh Yesus, dan sekarang saya hidupnya berubah, haleluya. Nah, saudara-saudara ya, tapi kalau saudara perhatikan John Wesley, saudara, tidak seperti itu. John Wesley itu anak pendeta Anglikan. Mamanya itu orang Kristen yang sangat saleh, Susana Wesley, saudara Tuhan, yang namanya diabadikan jadi rumah sakitnya Metodis. Nah, saudara-saudara Tuhan, karena dia dibesarkan dalam keluarga pendeta, saudara-saudara, dia itu dari kecil mendapatkan disiplin rohani yang sangat ketat dari orang tuanya. Nah, saudara-saudara, disiplin rohani yang kemudian terbawa sampai dia kuliah. Saudara-saudara, John Wesley kuliah di Oxford, dan kemudian setelah lulus kuliah dia jadi dosen di sana. Nah, saudara-saudara, pada waktu dia hidup, itu kan Inggris memang walaupun banyak Kristen, atau sebagian besar itu Kristen, tapi hidup moral mereka kan berantakan. Nah, John Wesley nggak mau seperti teman-teman yang berantakan di Oxford itu. Maka saudara-saudara Tuhan, untuk menjaga hidupnya tetap suci, nah saudara-saudara ya, maka dia membuka sebuah persekutuan di Oxford. Nah, itu UPK-nya Oxford, saudara-saudara Tuhan ya, karena itu ya. Nah, saudara-saudara, di dalam persekutuan ini ada beberapa temannya. Nah, salah satunya adalah adiknya, Charles Wesley. Jadi mereka berdua dengan teman-temannya, mereka bikin satu persekutuan untuk apa? Supaya hidup kita ini beda dengan dunia ini, ya kan? Beda dengan orang-orang Oxford yang mabuk-mabukan, itu ya, yang berzina, yang berjudi, ya, yang pesta-pesta. Dia nggak mau. Nah, saudara-saudara yang Tuhan, apa yang mereka lakukan di persekutuan ini? Persekutuan doa itu wajib. Pemahaman Alkitab, puasa 2 kali seminggu, Rabu dan Kamis. Menolong orang miskin, membesuk orang sakit. Wah, saudara-saudara, itu saking saudara Tuhan, saking sucinya hidup di persekutuan itu, sampai persekutuan itu dikasih nama sama orang-orang Oxford, Holy Club. Ya, saudara-saudara ya. Jadi nama itu bukan dari Charles Wesley, bukan. Nama itu dari orang-orang di Oxford. Ini orang-orang aneh ya kan. Mereka ini kayak rasa sok suci, makanya namanya Holy Club. Tapi saudara-saudara Tuhan, John Wesley di situ belum selamat. Belum selamat saudara-saudara Tuhan. Suatu kali dia lagi mission trip ke Amerika. Nah, saudara-saudara, dia pergi ke daerah bagian Georgia hari itu, negara bagian Georgia, untuk menginjili suku Indian.
Nah kapalnya saudara-saudara tiba-tiba kena badai. Dia takut, saudara-saudara, dia takut. Aduh, dia takut. Kalau saya mati di sini kemana saya? Saudara-saudara itu bisa bayangkan. Saudara bisa bayangkan, dia lagi mission trip, menginjili orang Indian. Dia sendiri belum selamat. Loh, ini gimana ceritanya? Ada orang rela berlayar dari Inggris ke Amerika, dan hari itu saudara-saudara, itu nggak seperti dari Manado ke laut, enggak, saudara kasih Tuhan ya. Ada kapal cepat, ada kapal malam, saudara kasih Tuhan. Itu dulu nggak bisa. Saudara kalau dari Amerika itu ke Inggris itu berminggu-minggu, ya, berminggu-minggu. Sampai di sana saudara kasih Tuhan nggak bisa langsung pelayanan loh, karena banyak sampai di sana mabuk laut. Jadi saudara-saudara sampai di daratan Amerika pun itu menyembuhkan pusingnya saja itu butuh berapa hari baru bisa pelayanan. Tapi dia rela loh. Bisa bayangkan, belum selamat sudah rela kayak gini. Dia pergi untuk menginjili orang Indian, dia sendiri ternyata belum selamat. Giat. Sungguh-sungguh giat. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, nah seperti yang saya bilang tadi di kapal itu, dia bertanya-tanya, kalau saya mati kemana ya? Nah saudara-saudara, dia kemudian lihat ada satu rombongan misionaris juga, tapi dari gereja Moravian. Nah saudara-saudara, orang-orang Moravian ini terkenal dengan kesalehan dan pelayanan mereka. Dia lihat misionaris Moravian ini, nggak ada takutnya. Itu badai lagi kencang-kencangnya, tenang. Wajah mereka tenang, nggak takut. Kalau mati gimana? Baru kemudian karena ketakutan dia tanya sama orang Moravian ini, mungkin cari penghiburan saudara-saudara ya. Kenapa sih kalian bisa tenang? Padahal ini kan badainya lagi kacau, lagi ini, badainya kan berbahaya sekali. Baru orang Moravian mengatakan, kenapa harus takut sih? Kita sudah dalam Tuhan. Mati di laut ini pun kita tetap bersama dengan Tuhan. Wah, langsung John Wesley pikir, kenapa saya nggak punya keyakinan seperti ini? Saya punya persekutuan, saya pelayanan. Saya sekarang bahkan on the way mission trip. Tapi saya nggak punya kepastian seperti ini. Saudara-saudara, pertemuan itu menggelisahkan dia sampai dia pulang lagi ke Inggris. Nah, saudara-saudara, pertemuan dengan orang Moravian itu, saudara kasih Tuhan, membuat dia tertarik untuk lebih mengenal kaum Moravian ini. Sampai satu kali dia kemudian datang ke kebaktian mereka tahun 1738 di London. Di dalam kebaktian itu, saudara-saudara, pendeta Moravian itu berkhotbah mengenai justification by faith alone. Pembenaran hanya oleh iman. Itu menyadarkan John Wesley, saya salah selama ini. Saya pikir dengan bikin klub, rajin PA, persekutuan doa, banyak menolong orang sakit, orang miskin, saya diselamatkan. Padahal yang dibutuhkan cuma satu, by faith alone. Saudara-saudara, pulang dari kebaktian itu, dia menyerahkan diri sungguh-sungguh kepada Kristus. Sekarang pikir-pikir saudara Tuhan, kalau kita mau suruh John Wesley kesaksian, kurang laku ya. Saudara-saudara, saya sebelum Kristen anak baik. Sekarang orang jahat. Ya enggak kan? Saudara-saudara, sebelum ketemu Kristus, saya ini orang baik loh. Lah, setelah ketemu Kristus, jadi orang jahat. Enggak kan? Jadi orang baik juga. Lah ngapain? Dan saudara-saudara kan kita suka kan kesaksian yang bombastis, saudara ya. Wah, saudara-saudara, saya dulu terlibat perang narkoba antar geng. Ya, saudara-saudara, saya sempat ditusuk, ini bekasnya. Nah, saudara-saudara ya, lihat punggung saya ya, ada banyak siletan-siletan. Nah, saudara-saudara, tapi sekarang saya dimerdekakan oleh Kristus. Haleluya. Tapi saudara-saudara, kesaksian yang saya dulu orangnya baik sih, rajin ke gereja. Ya, tekun ikut ibadah, bahkan jadi ketua persekutuan remaja. Orang pikir-pikir, terus. Nah, pernah menyimpang? Enggak juga sih. Di kampus IPK tertinggi lah. Terus makna kesaksian ini apa ya? Tapi saudara kasih Tuhan, setelah John Wesley menyerahkan diri kepada Tuhan, apakah dia tidak giat? Semakin giat. Tahun 1739 dia mulai kebaktian kebangunan rohani di seluruh Inggris bersama dengan George Whitefield. Mereka lah yang memulai kebaktian di lapangan. Jadi kalau saudara hari ini memperhatikan orang bikin KKR di lapangan, saudara-saudara, itu tradisi dari John Wesley dan George Whitefield. Nah, kenapa mereka buka kebaktian di lapangan? Karena gereja tidak izinkan mereka khotbah. Gereja hari itu tidak mau mereka khotbah di dalam gereja, tapi mereka nggak bisa tahan, harus khotbah. Maka George Whitefield bilang sama John Wesley, ayo kita khotbah. Di mana? Di lapangan. Nah, saudara kasih Tuhan, akhirnya yang datang di kebaktian mereka di lapangan lebih banyak daripada orang yang beribadah di gereja. Dan dari situlah muncul gereja Metodis. Gereja Metodis.
Saudara-saudara, Metodis bukan hanya terkenal karena gerejanya. Kalau saudara perhatikan, Metodis itu bukan hanya karena gereja. Panti asuhan, rumah sakit, universitas. Jadi kalau saudara perhatikan hari ini, kenapa Metodis itu masih bertahan sampai hari ini, saudara-saudara? Karena mereka memiliki dalam 4 hal itu. Mereka punya gereja, mereka punya sekolah, mereka punya universitas, mereka punya rumah sakit. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Tapi kalau kita pikir-pikir ya, John Wesley itu sudah giat, belum selamat loh. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan berpikir karena saya banyak kasih persembahan, berarti saya diselamatkan oleh Tuhan. Itu pemikiran yang salah. Itu yang namanya pengertian yang salah, kata Paulus. Kenapa kamu giat? Justru karena pengertian yang salah. Nah, aku artinya saudara-saudara ya, pengertian yang salah bisa bikin orang giat loh. Kenapa pengertian yang salah? Belum selamat. Belum selamat, bikin pengertian salah. Pengertian yang salah, bikin giat. Ya, saudara-saudara kasih lihat, kalau kita pikir-pikir ya, itu teroris-teroris itu giat itu. Tapi karena pengertian yang salah. Sehingga mereka berpikir, apa yang mereka bikin benar. Maka sekali lagi, saudara kasih lihat Tuhan, orang Kristen itu harus punya pengetahuan. Ya saudara-saudara, dan pengetahuan yang benar itu dibentuk oleh iman yang benar. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah di sini kita juga perlu ada refleksi, saudara-saudara ya. Kalau ada orang yang giat walaupun belum selamat, bagaimana dengan orang yang sudah selamat? Giat enggak? Hati-hati saudara-saudara ya, kita bisa menuding orang, alah itu ya giat, tapi percaya enggak. Oh, saudara tanya balik diri saudara, saudara percaya Yesus, percaya, giat enggak? Oh, saudara jangan kritik-kritik orang yang giat walaupun belum selamat. Saudara sendiri katanya selamat, tapi nggak giat. Tapi nggak giat. Ada banyak saudara-saudara ya. Orang itu mengaku sudah diselamatkan, mengaku sudah Kristen, mengaku Yesus ada dalam hatinya. Tapi saudara Tuhan, nggak ada giatnya sama sekali itu Tuhan. Ya, di gereja itu ya penonton yang baik dan budiman saudara Tuhan ya kan, nggak ada. Ya, 5 tahun di gereja, nggak ada. Ya, saya hanya datang pulang, saudara-saudara Tuhan. Nah, saudara-saudara kan sekarang lagi ramai itu istilah rojali dan rohana ya, saudara-saudara ya. Itu untuk mall, saudara-saudara ya. Nah, sekarang kan banyak orang lagi bicara, waduh, ada banyak fenomena rojali dan rohana di mall, saudara-saudara Tuhan ya. Rombongan jarang beli dan rombongan hanya nanya, saudara-saudara Tuhan ya, itu. Jadi datang ke mall hanya nanya, atau datang ke mall hanya AC, saudara-saudara Tuhan. Nah, ini masih AC tapi tidak beli. Ya, saudara-saudara, itu kan dalam mall, saudara-saudara Tuhan ya. Tapi saudara-saudara, di dalam gereja pun bisa saja ada fenomena rojali dan rohana ini, saudara-saudara. Ya. Bertahun-tahun di gereja, hanya datang untuk apa? Menikmati khotbah. Hanya datang untuk apa, saudara-saudara Tuhan? Ya, kalau menikmati khotbah masih mending, menikmati AC, saudara-saudara Tuhan ya kan. Jadi, bertahun-tahun ke gereja hanya menikmati khotbah, menikmati AC, pulang gitu ya. Menikmati, udah berapa lama Pak khotbah, berapa lama Pak ibadah di sini? Ya, sudah 10 tahun lah Pak. Loh, kok nggak pernah terlibat pelayanan? Saudara-saudara, kalau bukan anggota, kita maklum, sudah anggota. Ya, saudara-saudara, sudah anggota. Jadi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, itu di Amerika itu saudara-saudara ada istilah orang Kristen 4 roda, saudara kasih oleh Tuhan ya. Orang Kristen 4 roda. Roda yang pertama waktu dia dibaptis, dia dibawa dengan kereta bayi. Roda yang kedua waktu dia merit, saudara kasih oleh Tuhan, dibawa dengan mobil pengantin. Roda yang ketiga waktu dia mati dibawa sama mobil jenazah, saudara kasih oleh Tuhan. Jadi dia hanya muncul di 4 roda ini. Waktu dia dibaptis dia muncul. Setelah dia dibaptis nggak muncul lagi. Waktu dia merit muncul lagi, diberkati. Setelah dia merit nggak muncul lagi. Kapan terakhir dia muncul lagi? Waktu dia mati. Tercatat anggota ya tercatat lah, gimana nggak tercatat, dibaptis kok. Itu namanya orang Kristen 4 roda. Jadi selama hidupnya dia ngapain ke Tuhan? Ya saudara-saudara, orang seperti ini saudara Tuhan yang saya sebut sebagai Laskar Kristus, dinas secret agent, saudara Tuhan ya. Nah itu ya, saudara-saudara kan ada orang itu ditanya, kamu Laskar Kristus? Ya, saya Laskar Kristus. Kok nggak pernah muncul di gereja? Oh, saya dinas rahasianya Pak. Makanya saya nggak pernah muncul di gereja. Ya, saya agen rahasia Pak. Jadi makanya Bapak nggak pernah saya di gereja. Makanya saya di gereja itu nggak pernah muncul Pak. Ya kenapa? Memang saya ini Laskar Kristus, tapi saya divisi dinas rahasia Pak. Nah, saya CIA soalnya.
Saudara-saudara, saya takut kamu bukan CIA, saya takut kamu saudara veteran. Saya bilang, saudara kasih lihat, itu kan veteran saudara-saudara, dulu Kristen sekarang bukan lagi. Nah, itu saudara veteran. Saudara-saudara, ada orang nggak punya pengertian tapi giat. Ya, saudara-saudara, ada orang belum selamat tapi giat. Maka kita perlu bertanya dengan diri kita, sudah selamat? Sudah. Giat nggak? Saudara-saudara, John Wesley setelah dia menyerahkan diri pada Kristus, dia lebih giat lagi. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau satu gereja ini semuanya memiliki hati seperti Paulus, giat. Nggak perlu jemaat banyak pekerjaan Tuhan bisa kita lakukan. Saudara-saudara, beberapa waktu ada SAL, saudara kasih oleh Tuhan, ya. Ada SAL, sekolah kitab liburan, ya. Ada panitia. Saudara-saudara, panitia sampai 3 hari pulang jam 1 pagi, saudara kasih oleh Tuhan, untuk bikin SAL. Ayo, saudara-saudara, 3 hari berturut-turut pulang jam 1 pagi. Ya, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, nah, makanya SALnya bisa terlaksana, saudara kasih oleh Tuhan. Ada yang bikin pohon yang di lantai 1, ada yang bikin Taman Eden di lantai 2, saudara kasih oleh Tuhan. Itu nggak mungkin saudara-saudara nggak ada orang ngerjain, harus ada yang ngerjain. Saudara kasih oleh Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Ya, saudara mungkin nggak bisa jadi panitia karena saudara sibuk. Ya, setidaknya saudara-saudara ikut berdoa lah. Ikut berdoa. Nah, saudara-saudara, jam doa SAL, jam 6:30 pagi, hari Sabtu waktu itu. Ada juga yang nggak datang, saudara kasih oleh Tuhan. Padahal pakai ini, padahal online kok. Ya, saudara nggak bisa jadi panitia, bawa jiwa lah. Ya, saya nggak bisa jadi panitia, tapi saya pastikan ya, 1 orang ponakan saya bawa. Nggak semua orang bisa mengerjakan semua, tapi kita pasti bisa mengerjakan sesuatu. Saya ulangi saudara-saudara ya, tidak semua orang bisa mengerjakan semua, tapi kita pasti bisa mengerjakan sesuatu. Nah, maka mari kita tanya, kalau ada orang belum selamat bisa giat, mengapa kita yang ngaku selamat, tapi hangat-hangat suam-suam kuku, saudara kasih oleh Tuhan. Enggak all out, setengah-setengah. Itulah yang menjadi refleksi kita di poin yang kedua ini. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, tapi refleksi yang lain, mari kita tidak menilai kondisi hati seseorang dari aktivitasnya. Saudara jangan berpikir karena dia sudah aktif berarti dia sudah selamat. Hati-hati saudara kasih oleh Tuhan. Apalagi daerah Kristen seperti ini, sangat mudah melibatkan orang dalam pelayanan. Tapi itu tidak menjamin orang itu sudah selamat. Saudara-saudara, orang bisa terlibat paduan suara, bahkan ketua paduan suara, ketua pemuda, ketua remaja. Kenapa? Ini daerah Kristen. It's so easy. It's so easy to be involved. Sangat gampang untuk terlibat dalam pelayanan. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, di balik pelayanan-pelayanan itu, yakin nggak kita dia sudah selamat? Ya, saudara-saudara, nah, ada kecenderungan orang tua saudara yang kasih oleh Tuhan, dia senang anaknya ikut ini, tapi dia sendiri nggak pernah injili anaknya. Ya, anaknya dilibatkan ke sini, anaknya dilibatkan ke sini, Quran, saudara kasih oleh Tuhan, apalagi ya, persekutuan remaja semua dilibatkan. Senang. Kenapa, Pak? Iya, kalau dia masuk ke situ kan temannya orang-orang gereja semua. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, perhatikan banyak orang tua kan senang anaknya ikut-ikut seperti itu. Kenapa? Karena dia berpikir itu kan berarti teman-temannya orang gereja semua daripada di luar rusak. Nah, saudara, bagus juga sih kepedulian seperti itu. Tapi apakah kita sebagai orang tua yakin anak ini sudah di dalam Kristus atau bukan? Ya, saudara-saudara yang kasih itu, jangan kita berpikir karena anak kita dimasukkan ke sekolah Kristen tiap minggu dapat firman Tuhan berarti dia sudah dalam Tuhan. Belum tentu. Saya yang berpikir karena anak kita terlibat dalam gereja yang ajarannya baik berarti dia sudah dalam Tuhan. Belum tentu juga. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, kita tidak bisa menjadikan pelayanan sebagai jaminan keselamatan. Itu sudah salah. Itu pemikiran yang salah. Itulah yang namanya pengertian yang tidak benar. Saudara menjadikan pelayanan sebagai jaminan keselamatan. Saudara-saudara, Alkitab akan mengajarkan, saudara melayani karena sudah diselamatkan, bukan melayani untuk diselamatkan. Tapi di kantong-kantong Kristen, saudara kasih oleh Tuhan, ini bisa tiba-tiba reverse tanpa sadar. Sudah pasti selamat lah itu, Pak. Ya, dari mana Bapak tahu? Ya, soalnya dia aktif. Ya,
Soalnya dia aktif. Masa sudah aktif aja nggak selamat? Nah, kadang-kadang saudara-saudara ada orang itu sampai logikanya jadi kacau. Berpikir begini, sudah aktif begini Pak, masa Tuhan tega nggak menyelamatkan dia? Gila. Oh, saya bilang ini saudara-saudara, saudara mungkin ketawa, tapi itu bisa terjadi. Saudara tanpa sadar, subconscious mind saudara mengatakan apa? Sudah begitu aktifnya di gereja, persembahannya banyak di gereja, masa pas dia mati, sampai di ruang sorga, Tuhan tega nggak masukkan dia? Ya tega, saudara Tuhan. Ya saudara-saudara, nah, saya nggak tahu saudara-saudara, jangan-jangan saudara punya pikiran seperti itu ya. Saya sudah aktif kok Pak, masa sampai di sorga nanti Tuhan tega nggak masukkan saya? Saya ketok pintu, Tuhan nanya, siapa kamu? Saya. Kenapa kamu harus masuk ke sini? Saya sudah banyak pelayanan. Masa sih Tuhan tega tinggalkan saya di luar? Loh, kenapa enggak tega? Karena Yesus sudah mati kok. Yesus sudah mati, dia sudah memberikan darahnya, lalu sudah berpikir bisa selamat hanya dengan pelayanan loh. Ya saudara, kayak saudara Tuhan, itu yang paling saya takutkan saudara-saudara ya. Banyak orang yang pelayanan tapi belum selamat. Nanti dia berpikir dia akan masuk ke surga begitu saja. Kenapa? Dia sudah banyak jasa di dalam dunia ini. Masa sih Pak tega Tuhan gak masukkan dia? Loh, kenapa Tuhan gak boleh melakukan itu? Karena dia sudah kasih jalan sesuatunya. Itu pun kamu gak mau. Baru kamu bikin jalanmu sendiri. Saudara-saudara, itu ada sebuah cerita ya. Ada orang sudah mati, baru kemudian dia mau masuk pintu surga. Baru setelah itu saudara Tuhan, di sana malaikat nanya, ya kan? Saya mau tanya, apa alasannya kamu harus masuk ke sini? Ini nggak ada dalam Alkitab cerita kayak gini, saudara-saudara ya. Ini cerita rekonstruksi aja. Tapi itu pertanyaan yang baik, saudara-saudara. Andai kata umpama kira-kira begitu ya, malaikat itu tanya, berikan alasan kamu harus masuk ke sini. Ya, kalau saya harus masukkan kamu ke sini, apa alasannya? Berikan saya alasan. Dia mengatakan, yang pertama, orang tua saya majelis di gereja, Pak. Orang tua saya majelis di gereja. Ya, mereka aktif pelayanan. Baru mereka mengatakan, nggak cukup alasan kayak gitu. Baru yang kedua, ayo alasan yang lain lah. Yang kedua, saya waktu masih hidup pelayanan, Pak. Ya, orang tua saya pelayanan, saya juga pelayanan. Saya aktif di gereja. Persembahan saya banyak di gereja. Nggak cukup. Baru yang ketiga, apa lagi alasannya? Coba saya alasan yang lain. Ya. Oh, saya terlibat dalam banyak misi, Pak. Saya pergi ke Afrika, ke Mozambik, kemana saya pergi? Nggak cukup. Wah, jadi panik saudara Tuhan kan, karena neraka sudah dekat. Saudara Tuhan, wah, ini belum masuk ini. Kalau sampai lewat deadline bahaya ini saudara Tuhan, ini sampai pintu tertutup kan bahaya. Aduh, saudara dalam keadaan itu, baru dia bilang, saya nggak tahu kenapa saya harus masuk. Hanya belas kasihan Tuhan saja. Itu jawabannya, masuk. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini memang bukan cerita beneran ya, tapi saya ngerti poinnya. Saya nggak tahu kenapa saya masuk. Itu why have you chosen me out of millions, your child to be. Justru ketika saudara mengetahui kenapa saudara boleh masuk, itu tandanya saudara memang nggak cocok masuk, saudara Tuhan ya. Kenapa kamu boleh masuk? Karena saya. Saudara-saudara kita mengatakan, kenapa kamu boleh masuk? Karena Yesus. Tapi saya takut di kantong-kantong Kristen begini, saudara-saudara, itu jadi lupa. Jadi waktu kita ke surga pun nanti jangan-jangan kita jawabannya, karena saya. Injil itu nggak bicara karena saudara. Injil itu bicara karena Yesus. Kalau tema ini pun sudah missing di gereja, itu bukan gereja lagi, saudara-saudara ya. Kenapa kamu boleh masuk sini? Karena saya orang Batak, Pak. Kenapa kamu boleh masuk sini? Karena saya orang Minahasa, Pak. Saudara Tuhan. Kenapa kamu boleh masuk sini? Saya pun nggak tahu kenapa saya boleh masuk. Saya harusnya masuk ke sono. Ya, tapi saya tahu belas kasihan Tuhan di dalam Kristus. Itu jawabannya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, tapi kan ada banyak orang belum diselamatkan tapi bisa bersegiat, bersemangat, saudara kasih Tuhan. Itu makanya Paulus bisa mengatakan ya, seandainya pun aku memberikan hidupku dibakar, tapi itu semua nggak ada gunanya. Karena tidak ada kasih, kan sampai Paulus mengatakan itu. Saya waktu baca itu saya bingung juga, kok bisa ada orang seperti itu ya, membakar dirinya, menyerahkan tubuh untuk dibakar. Kok ada orang bisa seperti itu, tapi tidak ada
kasih. Ya itu kata Paulus, itu kenyataan saudara-saudara. Orang itu bisa all out, tapi sebenarnya tidak ada Kristus di dalamnya. Mari kita yang ada di gereja ini bertanya-tanya, saudara ada Kristus nggak di dalam hati saudara? Ya, bertahun-tahun saudara jadi Kristen, saudara dibesarkan keluarga Kristen, saudara sudah terlibat banyak pelayanan. Saya mau tanya, ada Kristus nggak di dalam hati saudara? Karena di hadapan Tuhan nggak ada yang penting, saudara-saudara, kecuali Kristus itu yang penting. Nggak ada lagi yang penting. Saudara-saudara, waktu Bapa di sorga waktu kita berhadapan dengan Bapa di sorga, bagi Dia tidak ada yang matter, tidak ada yang penting. Yang penting bagi Dia cuma satu, Kristus. Itu ada, itu sudah cukup. Itu nggak ada yang cukup. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, seperti itu juga dengan kita ya saudara-saudara ya. Kalau kita memang sudah ada Kristus, maka itu prinsip kita juga. Kristus ada, semua cukup. Kristus nggak ada, apapun nggak cukup. Saudara-saudara, karena Bapa pun melihatnya seperti itu. Bapa di sorga pun waktu bertemu dengan kita, nggak ada lagi yang penting. Dia nggak peduli dengan CV saudara, background nggak peduli. Yang dia lihat, Kristus nggak? Ada Kristus, cukup. Nggak ada Kristus, apapun nggak cukup. Saudara-saudara, waktu saya pikir-pikir, iya juga ya. Kalau Bapa pun melihat saya seperti itu, kenapa saya nggak bisa melihat diri saya seperti itu ya? Saya ada Kristus, tapi saya nggak ada yang lain. Cukup. Tapi kalau sebaliknya saudara-saudara, saya punya semuanya, nggak ada Kristus, apapun nggak cukup. Apapun nggak cukup. Saudara-saudara, kalau hari ini saudara merasa nggak cukup, saya mau tanya, ada Kristus nggak? Kalau ada Kristus, saudara kasih oleh Tuhan, apapun cukup. Kalau nggak ada Kristus, apapun nggak akan cukup. Saudara-saudara, banyak orang itu bikin pelayanan sebagai status kan? Kenapa? Karena nggak cukup dengan status yang ada. Itu kan saudara-saudara ya. Apalagi orang yang post-power syndrome, saudara kasih oleh Tuhan kan? Jabatan di kantor sudah nggak ada, maka mencari-cari jabatan di gereja. Kenapa saudara-saudara? Ya karena sudah tidak lagi aktualisasi dirinya. Wah, dulu saya diakui, dulu saya dianggap, dulu saya dipuji-puji, tapi sudah lewat masa lalu itu. Maka saya cari sekarang karir baru, saudara kasih oleh Tuhan. Nah, seringkali saudara-saudara, gereja menjadi tempat pencarian karir baru. Kenapa? Nggak cukup. Tapi bagi orang yang baginya Kristus cukup, nggak ada pencarian karir baru, nggak ada yang mau dicari loh. Cukup. Yang ketiga, ini bagian yang terakhir, saudara kasih oleh Tuhan. Pelayanan itu butuh pengetahuan, kaitan antara pelayanan dengan pengetahuan. Apa yang dipersoalkan Paulus? Mereka itu giat melayani, tidak ada pengertian yang benar. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, nggak cukup hanya do something, nggak cukup. Saudara-saudara, orang sering berpikir melayani itu sekedar do something. No, melayani itu bukan hanya sekedar do something. Melayani itu do something in the right way. Nah, saudara-saudara, kalau hanya do something, nggak perlu pengetahuan. Do something lah, memang bisa dilakukan. Nah, saudara-saudara ya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, orang bikin teh, tapi nggak tahu cara bikin teh, saudara kasih oleh Tuhan. Waktu dikasih ke tamu, asin. Kenapa? Dia nggak tahu mana garam, mana gula. Ya, saudara-saudara. Dia kemudian bilang, ya tapi kan yang penting niat hatinya. Nah, saudara-saudara kan, sudahlah, minumlah tehnya, tapi asin. Ini teh atau oralit, saudara kasih oleh Tuhan kan. Ya, tapi kan saya bikin dengan niat hati yang penuh cinta. Loh, kenapa jadi asin? Ya, saya nggak tahu mana gula, mana garam, sama-sama putih. Loh, kalau saudara tanya, dia do something, dia do something. Hargai dong. Ayo, sekarang saudara makan restoran kayak gitu. Ya, pesan teh Pak, teh tawar, saudara kasih oleh Tuhan ya. Baru datang teh tawar, saudara kasih oleh Tuhan. Nggak tawar. Ya, dari luar teh, waktu diminum bukan teh, saudara kasih oleh Tuhan ya. Nggak tawar maksudnya, asin. Kenapa? Karena dia tidak bisa bikin teh tawar. Ya, dipesan teh manis yang datang oralit, saudara kasih oleh Tuhan kan. Wah, itu kan kacau. Tapi dia bilang, ya ginilah Pak ya, ya kita kan menghargailah niat orang. Dia kan bikin itu niatnya baik kok. Loh, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, nggak cukup just do something. We should do it in the right way. That's why we need knowledge. Pelayanan juga sama. Saudara jangan berpikir, saudara kasih oleh Tuhan, oh saya kan melayani ya, saya bisanya begini. Nah, banyak orang kan begitu. Ya, saya bisanya begini. Saudara berani mempersembahkan pelayanan saudara kepada Tuhan dengan
modal begitu. Saya bisanya begini. Saya bisanya mainnya begini. Ya nggak bisa lah saudara-saudara ya. Saudaranya nggak berani begitu sama manusia. Saya bisanya begini. Saudara-saudara, pelayanan itu tidak bisa cuma do something. Nggak bisa hanya just do something. Do it in the right way. Atau lebih tepatnya, do it in God's way. Wah, berarti saya harus tahu dong Tuhan maunya apa. Itulah kenapa orang Kristen butuh pengetahuan. Maka saudara-saudara yang oleh Tuhan, pelayanan pun nggak bisa bertumbuh kalau pengetahuan kita nggak bertumbuh. Sekolah minggu misalnya saudara-saudara. Ya, kalau saudara-saudara melayani guru, menjadi guru sekolah minggu, hanya modal pengetahuan saudara 5 tahun yang lalu, wajar, mandek sampai sekarang. Mandek. Ya, saudara-saudara, awal jadi sekolah minggu kenapa? Ya, karena nggak ada orang, Pak. Ya, maka saya memberikan diri. Ya, saya ada modal-modal dikit lah, Pak, menghadapi anak. Ya, saudara kasih oleh Tuhan. Dari 5 tahun lalu sampai sekarang, saudara-saudara, nggak ada pertumbuhan dalam pelayanan. Ya, hanya modal ngajar, saudara kasih oleh Tuhan begitu kan? Mana bisa? Saudara-saudara dalam dunia pendidikan aja kan saudara kasih oleh Tuhan. Kau saudara mengerti kan saudara-saudara ya? Kenapa ada sekolah yang akhirnya saudara-saudara jumlah siswanya menurun? Padahal dulu hebat. Karena gurunya tetap sama. Siswanya sudah berbeda. Apalagi sekarang saudara-saudara dari generasi apa ke generasi apa, cuma beda 2 tahun sudah berubah generasi. Apalagi kalau zaman saya saudara kasih oleh Tuhan ini kan saya kan hidup di zaman keras kepala saudara kasih oleh Tuhan ya. Lama banget perubahannya. Tapi saudara-saudara sekarang baru 2 tahun sudah muncul generasi baru. Dari alfa ke generasi apa, baru 1 tahun. Aduh, setahun aja saudara, bisa bayangkan kakak adik sudah beda. Kalau dulu kan saudara-saudara dari baby boomers, itu butuh berapa tahun sampai ke generasi, saudara kasih oleh Tuhan dari baby boomers itu sampai ke generasi milenial ini butuh berapa tahun. Sekarang udah ganti. Nah masalahnya gini saudara-saudara ya, gurunya berpikir yang dia ajar itu generasi yang lama, padahal yang diajar itu generasi yang baru. Nggak bertumbuh dalam pengetahuan. Saudara-saudara misalnya, guru zaman dahulu saudara-saudara kan apa modalnya? Ceramah kan? Nah, saudara-saudara ya ceramah. Kenapa saudara-saudara? Ya karena zaman dulu saudara kasih oleh Tuhan, orang terbiasa dengar radio. TV nggak ada. Jadi saudara-saudara, orang dengar radio aja tahan, apalagi dengar guru ngomong, radio aja nggak ada wajahnya tahan. Saya masih ingat saudara-saudara, orang dengar radio itu bisa 1 jam dengar sandiwara. Saya hidup zaman itu. Saya SD masih dengar radio. Saudara-saudara ya, masih dengar itu salah satu sandiwara yang sangat terkenal, Nini Pelet, saudara kasih oleh Tuhan. Saya itu dulu TV saya hitam putih soalnya. Ya saudara-saudara, jadi antara dengar radio dengan nonton TV ya beda tipis lah bosannya, saudara kasih oleh Tuhan. Saudara-saudara itu bisa radio saya taruh kakak saya dengan saya dengerin. Tahan kami. Apalagi dengar guru ngomong, ya ada orangnya, lebih gampang. Sekarang saudara-saudara TV sudah berwarna. Baru saudara kemudian apalagi ngajar jadi guru cuma modal ceramah ke anak-anak. Ya wajar saudara kasih oleh Tuhan, akhirnya satu-satu siswanya hilang, pindah ke sekolah mana? Ke sekolah-sekolah yang gurunya muda-muda. Yang lebih update dengan mereka. Ya saudara-saudara, satu kali saya tanya saudara kasih oleh Tuhan sama yayasan satu sekolah. Ya, kenapa gurunya nggak diupdate? Gurunya sudah nggak mau diupdate, Pak. Nah itu, kenapa? Ini sudah karatan semua, Pak. Kalau diupdate patah, dia bilang, oh iya juga ya saudara-saudara. Ya, saudara tahu kan kalau karat itu sudah gini, malah bukannya jadi bersih karatnya, malah patah besinya saudara kasih oleh Tuhan ya. Jadi ada pelatihan apa? Nggak ada yang mau ikut. Kenapa? Kami bertahun-tahun mengajar seperti ini. Kenapa harus berubah sekarang? Lah, anaknya yang berubah. Anaknya yang berubah. Anak-anak yang dulu kamu ajar itu sudah jadi pejabat sekarang. Ini anaknya mereka. Jangan-jangan cucunya lagi. Ya, ini sudah nonton TV bagus-bagus semua acaranya. Tiba-tiba ketemu sama guru yang begini modelnya. Ya, ngajar yang membosankan, tidak ada PowerPoint. Tapi kenapa akhirnya saudara-saudara sekolahnya jadi akhirnya tutup, akhirnya bertutup. Kenapa? Enggak growing. Gurunya tidak grow. Kenapa enggak grow? Enggak learning. Makanya saya bilang saudara-saudara ya, you stop learning, you stop growing. Hamba Tuhan juga sama. Saudara-saudara, maka jangan heran ya. Ada pendeta sampai usia 80 tahun sampai sekarang pun masih didengar khotbahnya kayak Pak Tong. Ada pendeta belum 80 tahun sudah nggak lagi mendengar khotbahnya, saudara kasih oleh Tuhan ya kan. Ya, sudah 40 tahun dia sendiri sudah kehabisan bahan khotbah, saudara kasih oleh Tuhan ya. Ada saudara-saudara pendeta itu tiba-tiba, udahlah Pak, saya mau pindah gereja aja. Loh,
Usia berapa? Baru usia 50. Dia bilang mau pindah gereja. Kenapa mau pindah gereja? Iya Pak, soalnya saya sudah nggak tahu lagi mau khotbah apa di gereja ini. Semua sudah saya keluarkan. Kalau pindah gereja kan start from zero. Masih ada stok khotbah 30 tahun saudara dikhotbahkan ke gereja ini. Loh, kenapa bisa hamba Tuhan itu kehabisan bahan khotbah? Bukankah Alkitab ini firman Tuhan yang sudah ribuan tahun? Alkitab saja nggak perlu berubah, tapi tetap relevan. Kenapa pendeta tiba-tiba baru berapa tahun sudah kehabisan bahan khotbah? Stop learning. Stop learning. Ya saudara-saudara, saya sendiri bersyukur ya, dari STT itu dilatih supaya tidak berpikir belajar itu hanya waktu STT. Belajar itu setelah lulus dari STT. Nah saudara-saudara, jadi saudara ingat ya, pengetahuan kita itu mempengaruhi pelayanan kita. Maka beda saudara-saudara ya, orang yang melayani dengan pengetahuan, orang yang melayani karena dengan banyak belajar, dengan orang yang melayani tanpa belajar, itu beda sekali. Sangat beda. Saudara-saudara, orang yang melayani tapi nggak mau belajar, akhirnya saudara-saudara Tuhan, itu pelayanannya pelayanan nostalgia semua itu. Kenapa bikin ini? Ya karena dari dulu begitu. Ya, kenapa bikin acara ini? Ya karena 20 tahun yang lalu bikin acara itu. Acara itu terus 20 tahun. Ya saudara-saudara, waktu sal kemarin, kita akhirnya waktu bicara aktivitas, lalu kita menetapkan, tidak ada coloring. Ya saudara-saudara, oh kan orang sudah biasa kok aktivitas coloring, mewarnai. Saudara-saudara, kenapa? Ya ternyata saudara-saudara Tuhan, coloring itu adalah aktivitas dengan level intelektual yang sangat rendah. Dan kita bikin namanya sekolah Alkitab, liburan. Loh, it's supposed to be merangsang intelektualitas anak. Nah, saudara-saudara, itu contoh. Learning makes us grow. Nah, saudara-saudara, saya akan tutup dengan tips bagaimana kita bisa bertumbuh melalui disiplin belajar. Yang pertama, saya sudah singgung tadi, saudara perlu mengikuti suplemen-suplemen, ya. Saudara nggak bisa hanya berhenti di kebaktian hari Minggu. Saudara harus ada suplemennya. Ya, mengikuti PA, seminar, harus. Ya, saudara nggak bisa setiap minggu karena kerjaan. Ya, kalau ada yang sekali-sekali, misalnya speak, seminar, ya ikutlah. Kalau yang setiap minggu mungkin nggak bisa ikut. Atau kalau setiap minggu saudara nggak bisa ikut setiap minggu, ya saudara bikin disiplin. Disiplin. Saya nggak bisa setiap minggu. Berarti saya pilih. Misalnya sebulan saya tetapkan 1 kali. Nah, saudara-saudara dengar baik-baik. Dalam disiplin, saya sudah tekankan saudara-saudara, disiplin rohani tidak bisa menunggu momen. You should create the moment. Kapan datang PA? Pas waktunya tepat. Nggak pernah tepat. Kapan ikut seminar? Ya Pak, kalau semua mendukung. Nggak mungkin saudara-saudara Tuhan ya. Nggak mungkin mendukung. Saudara berpikir setan mau mendukung saudara datang seminar? Nggak mungkin. Kalau bisa nggak datang, nggak usah datang. Saudara-saudara, ya. Jadi kalau saudara menunggu ketika waktunya tepat, Pak, ketika waktunya tepat, nggak akan pernah ada waktu yang tepat. You should create, itu namanya intentional. Ciptakan momen itu. Oh belum bisa Pak kalau setiap minggu, 1 kali sebulan. Oh belum bisa Pak kalau 1 kali sebulan, karena rumah saya jauh. Ya yang momentum saja, yang speak misalnya, berapa kali sebulan. Ya kalau saudara tunggu sampai waktunya tepat, maksudnya kapan Pak? Waktu gereja buka di samping rumah saya Pak. Lah ampun saudara-saudara, kalau begini ceritanya ya, never gonna happen, saudara-saudara Tuhan ya. Nah itu, ciptakan disiplin itu. Yang kedua, nah saudara-saudara yang kedua, baca. Nah saudara-saudara, nggak bisa belajar tanpa membaca. Orang Kristen itu harus punya daya literasi yang tinggi. Daya literasi yang tinggi, saudara-saudara Tuhan. Nah, orang Kristen nggak suka baca, ya wajar, nggak bertumbuh. Maka saudara-saudara juga harus disiplin membaca. Ya, saudara nggak bisa menunggu waktu ada mood membaca ya. Saudara-saudara namanya membaca ya nggak bisa ada mood. Sampai saudara membiasakan membaca, akhirnya saudara-saudara menyukai membaca. Jadi nggak bisa saudara-saudara dalam membaca, saudara perhatikan baik-baik. Tidak ada orang suka baru baca, nggak ada. Orang baca dulu baru suka, itu ada. Tunggu suka baru baca itu nggak bisa. Maka kalau saudara mau ciptakan anak saudara suka membaca, biasakan dia membaca. Ya, saya kasih contoh satu tips saudara Tuhan. Anak saudara masih kecil, bikin lemari buku di kamarnya. Biasakan dia lihat lemari buku.
Baru taruh buku-buku yang nggak perlu yang nggak ada tulisannya, buku-buku gambar. Itu first step untuk menciptakan anak yang membaca. Anak kalau di kamarnya gambar semua sama kayak Tuhannya, Hello Kitty, Teddy Bear, buku nggak ada sama sekali. Nggak pernah anak ini suka baca. Apalagi saudara-saudara, habis itu saudara kayak apa? Saudara kasih Tuhan video-video, saudara kasih Tuhan Baby Shark, saudara kasih Tuhan gitu kan, ya, Cocomelon. Kapan anak ini mau membaca? Kalau saudara mau ciptakan anak saudara membaca, tapi kan dia belum bisa baca, Pak, masih kecil. Kamarnya dulu didesain. Taruh buku di situ. Ya, mungkin nanti dia bacanya kapan, tapi taruh di situ. Jadi dia terbiasa dengan buku. Ya. Nah, itu. Jadi mau jadi orang Kristen yang bertumbuh, ya harus membaca. Nggak bisa, saudara-saudara Tuhan, bertumbuh itu nggak membaca. Ya, tapi saya baca Alkitab, puji Tuhan, saudara-saudara Tuhan, itu aja sudah bagus itu, saudara-saudara Tuhan. Tapi baca Alkitab, saudara-saudara Tuhan, kalau cuma terus membaca dengan cara seperti itu, nggak akan bertumbuh juga. Maka saudara-saudara saya kasih tips yang berikutnya, saudara-saudara, untuk membaca. Saudara harus memiliki kuota baca buku rohani, berapa persen? Ya, berapa persen? Saudara harus tetapkan. Saya mau menyelesaikan 2 buku dalam 2 bulan ini. 2 buku rohani, ya, buku Kristen, saudara Tuhan, ya. Ya, buku Kristen pun saudara boleh pilih, buku doktrinal atau buku praktikal. Ya, saudara-saudara, ya karena saudara orang awam, ya jangan semuanya doktrinal, saudara Tuhan. Saudara kan bukan masuk STT juga gitu ya. Tapi harus ada buku doktrinalnya. Ya. Kalau saudara membutuhkan rekomendasi, Pak, saya perlu baca buku apa? Tanya saya. Nah, saudara juga harus pilih buku praktikal, saudara Tuhan. Ya, misalnya orang tua di sini, pernah nggak saudara membaca buku cara membesarkan anak berdasarkan iman Kristen? Ada banyak bukunya, tapi banyak orang tua Kristen punya anak nggak pernah baca buku Kristen. Masa membesarkan anak aja baca buku, Pak? Nggak ada itu, Pak. Natur, Pak. Insting aja, Pak. Wah, saudara Tuhan. Saudara-saudara, hanya singa dan yang ada di hutan lah yang membesarkan anak dengan insting. Kalau saudara pakai cara itu, maka jangan heran anak saudara pun kayak di hutan semua, saudara Tuhan. Ya. Karena orang tuanya pun kayak, ya saudara-saudara membesarkan anak pakai insting. Ya, bukan pakai thinking, pakai insting. Anak begini dia apain? Ditabok, Pak. Loh, kenapa? Insting saya, Pak. Loh, ya jangan heran anak kita kayak ini, saudara-saudara penghuni hutan semua. Kenapa? Karena kita pun anak nangis, anak tantrum. Gimana caranya? Insting, Pak. Insting apa? Tabok. Ya setelah ditabok, saudara Tuhan diam kan? Nah ini insting, Pak. Ya jangan heran anak kita pun jadi, ya itu saudara-saudara ya, jadi penghuni ini semua, penghuni Jurassic Park, saudara Tuhan ya kan. Nah, tapi kenapa orang tua bisa jadi seperti ini? Dia nggak pernah baca buku. Kalau saudara baca buku tahu kok, anak begini gimana, anakmu begini harus gimana, ada kok. Ya keseimbangan antara keadilan dengan kasih, ada. Saudara-saudara, waktu itu kan saya bikin seminar bagaimana membesarkan anak, saudara-saudara. Banyak orang tua juga nggak datang. Ya, itu paling sederhana. Yang ketiga, ya bacalah buku-buku sekuler. Saudara-saudara, banyak buku sekuler. Ya, kita nggak bisa setuju semua isinya, tapi bagus kok. Ya, saudara-saudara, ya, saudara misalnya baca buku sejarah. Ya, baca buku politik. Ya, atau saudara-saudara ya baca buku-buku ilmiah. Saudara-saudara, di toko-toko buku kan banyak sekali sekarang. Di toko-toko buku itu banyak sekali sekarang. Buku-buku sekuler yang ya nggak bisa kita terima semua isinya, tapi bisa membuka wawasan kita. Keempat, baca tafsiran. Saudara-saudara, kalau saudara ingin mengenal ayat itu lebih baik, ya saudara nggak bisa cuman, saudara-saudara gini ya, naif sekali ya. Saya baca ayat ini, saudara-saudara baca 10 kali, tiba-tiba saya lebih mengerti hari demi hari. Saudara-saudara, ada kalanya kita perlu tanya, ya, Matthew Henry. Ya, saudara-saudara, kalau cuma baca terus sampai saudara nggak pernah tanya Matthew Henry, saudara nggak pernah tanya penafsir-penafsir yang lain, ya wajar. Ayat ini kayaknya gini-gini aja, Pak, isinya. Iya, karena saudara baca sendirian, ya gini-gini aja lah. Ya, kita harus konsul kepada penafsir yang lain. Nah, sekarang bahasa Indonesia, buku tafsir bahasa Indonesia banyak. Banyak. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, nah jadi saudara-saudara tips ini tadi saudara-saudara bisa lakukan ya.
Pertama suplemen, saudara ikut pembinaan, ya seminar-seminar. Tapi yang kedua, saudara perlu ada waktu baca sendiri, ya baca. Ya saudara pergi ke kantor, saudara kasih oleh Tuhan, bawa buku. Ya, lagi senggang baca dulu. Saudara tidak perlu muluk-muluk. Ya, bikin target aja. Hari ini 5 halaman, udah. Jangan hari ini 5 bab, wah nggak mungkin, saudara kasih oleh Tuhan ya. Itu nggak akan selesai kayak gitu. 5 halaman. Ya, saudara-saudara ada satu hamba Tuhan itu, dia di Amerika, dia mendidiknya homeschooling. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, istrinya sih yang banyak berperan homeschooling itu. Nah hari itu saudara kasih oleh Tuhan, ya ada masalah lah di rumah, sehingga akhirnya homeschoolingnya nggak bisa jalan sesuai dengan kurikulum. Tapi saudara-saudara, apa kata istrinya sama waktu suaminya pulang? Suami tanya gimana hari ini homeschoolingnya? Aduh nggak bisa, ada masalah. Tapi istrinya bilang begini, tapi nggak apa-apa. Setidaknya hari ini mereka membaca sesuatu. Oh, udah. Membaca. Ya saudara-saudara, kalau saudara bilang, Pak, saya nggak tahu Pak mau beli buku di mana, lantai 1, saudara kasih oleh Tuhan, itu ada buku itu. Ya. Jadi mari kita mulai hari ini saudara-saudara jadi orang Kristen yang berpengetahuan, learning. Ya mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau sudah menyertai kami. Biarlah Tuhan yang memimpin kami dalam menjalankan disiplin-disiplin rohani yang sudah kami pelajari berminggu-minggu ini. Supaya kami menjadi orang Kristen yang bertumbuh, tidak terus kekanak-kanakan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.